hamba Kristus dipanggil untuk menjadi hamba yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang Allah anggap yang terbesar di antara kalian adalah orang yang rendah hati dan menjadi pelayan kalian semua. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-72 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Mewaspadai Ahli Taurat yang Mulia. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus masih mengajar di situ, dia berkata, "Hati-hatilah, janganlah kalian mencontoh ahli-ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan pamer di tempat umum dengan memakai baju yang bagus. Dan waktu berjalan di pasar, mereka senang waktu orang-orang memberi salam kepada mereka dengan penuh hormat. Mereka juga suka duduk di kursi-kursi yang paling depan di dalam rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan. Mereka juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini. Saya akan membantumu mengurus harta suamimu yang sudah meninggal. Tetapi sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu karena mereka mau mengambil sebagian dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang di dalam rumah-rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa mereka orang baik. Karena itu, sebagai akibat dari perbuatan mereka yang seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat berat kepada mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 38 sampai 40. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, mengajar di Bait Allah pada hari Selasa minggu terakhir, Yesus telah melawan doktrin ataupun ajaran dari berbagai pemimpin agama dan politik, yakni orang Farisi dan Herodian, orang Saduki dan ahli Taurat. Menjelang akhir, dia kemudian membahas praktik beberapa orang dari mereka, terutama para ahli Taurat, tetapi juga orang Farisi. Injil Markus membatasi kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat yang juga akan kita lakukan dalam pelajaran ini. Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan tentang yang pertama, penampilan ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka selalu memakai jubah panjang. Jubah panjang mereka adalah syal doa ukuran penuh jumbai yang menempel pada keempat penjuru, berbeda dengan warna-warni pakaian orang Yahudi biasa. Terbuat dari wol atau kain linen, disebut mantel seperti selimut talit. Rabi dan rohaniawan ataupun ulama terkemuka sebagai orang kaya dan ciri-ciri yang mereka unggulkan. Mereka menikmati perbedaan dalam memakai jubah dan perhatian orang kepada mereka. Mereka suka diberi salam di pasar, salam resmi di pasar, dan menyukai orang memanggil mereka dengan sebutan rabi. Apa yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang disapa bukan sekedar tanda keramahan, melainkan demonstrasi rasa hormat, pengakuan publik atas keunggulan mereka. Mereka ingin disapa dengan gelar yang dibedakan dan mengangkat mereka. Misalnya, mereka suka sekali menempati kursi terbaik di sinagoge. Mengacu pada bangku di sepanjang dinding sinagoge,
dan terutama ke mimbar di depan sinagoge yang duduknya menghadap ke jemaat yang duduk di lantai di tengah sinagoge. Ini adalah kursi pertama, demikian sebutannya di dalam bahasa Yunani, yang disediakan untuk guru dan orang-orang berpangkat, dan diberikan posisi terbaik untuk berbicara kepada jemaat. Mereka menyukai kehormatan dan perhatian yang diberikan kursi seperti itu kepada mereka. Tempat terbaik di publik. Mereka suka sekali duduk di jamuan makan, bisa menurut umur dan menurut kepentingan. Yesus telah memperingatkan agar tidak mencari tempat terbaik di pesta. Mereka menginginkan keistimewaan yang mereka rasakan karena posisi dan penampilan mereka. Mereka biasa juga melahap rumah janda dengan menggelapkan dana yang disiapkan untuk perawatan para janda, dengan menikmati keramahan para janda, dengan salah mengelola harta benda atau surat wasiat para janda yang dipercayakan kepada mereka. Mereka memanfaatkan janda yang mempercayai mereka. Lalu mereka juga menawarkan doa yang panjang-panjang. Para ahli Taurat mampu melakukan doa panjang dengan sangat fasih lidah. Tapi ini mereka lakukan dengan berpura-pura, konsisten dengan kesombongan mereka di dalam berpakaian dan mengejar kehormatan dan pengakuan. Mereka memamerkan pengetahuan agama dan kesalehan mereka. Sifat manusia apa adanya seharusnya tidak mengejutkan kita, bahwa ada juga yang menjadi yang kedua, tengkorak yang luar biasa di zaman kita. Para pelayan yang sering merasa di tempat yang tertinggi, ini kita sebut sebagai orang yang bagaikan tengkorak karena berada di dalam kubur yang busuk, tetapi di luar kubur dicat putih dan kelihatannya bersih, padahal dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, pada zaman kita, biasanya ada para pelayan yang sering merasa harus berada di tempat yang tertinggi dengan memakai pakaian rohaniawan yang khas tanpa otoritas dari perjanjian baru. Mereka suka sekali dengan gelar agama, misalnya pendeta, penginjil, vikaris, pengkhotbah. Hal ini sangat kontras sekali dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 23 ayat 8 sampai 10. Tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain memanggil kamu guru, karena kalian hanya mempunyai satu guru, dan kalian semua bersaudara. Dan janganlah kalian memanggil siapapun di dunia ini Bapa, karena hanya ada satu Bapa kita, yaitu Bapa yang di surga. Dan kalian juga jangan mau dipanggil pemimpin, karena hanya ada satu pemimpin kalian, yaitu Aku yang adalah Kristus. Rasul, nabi, pendeta, penatua, penginjil, guru adalah istilah di dalam perjanjian baru. Tidak pernah digunakan sebagai gelar keagamaan di dalam perjanjian baru. Dan juga tempat duduk khusus di dalam ibadah, perlakuan yang istimewa yang disukai pada pertemuan sosial, pengendalian sumber daya keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selalu diminta pemimpin berdoa di depan umum, bahkan rasa hormat yang dimaksud baik dapat dengan mudah mengarah kepada kepura-puraan. Para pelayan yang sering menonjolkan diri lebih suka memakai pakaian khas agar menonjol untuk mendapatkan penghormatan, mengharapkan orang lain menyapa mereka dengan gelar keagamaan, menuntut tempat duduk khusus di dalam ibadah, mengasumsikan perlakuan yang disukai di dalam pengaturan sosial, menggelapkan dana gereja, memanfaatkan para janda, berdoa panjang-panjang, doa pamer dengan menghafal. Hamba Kristus dipanggil untuk menjadi hamba yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang Allah anggap yang terbesar di antara kalian adalah orang yang rendah hati dan menjadi pelayan kalian semua. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Kesimpulan, kata-kata Yesus harus menjadi peringatan, tidak hanya bagi mereka yang mungkin tersesat oleh kepura-puraan pemimpin agama, tetapi oleh para pemimpin agama itu sendiri. Jangan sampai mereka tidak lagi menjadi pelayan sejati Kristus.
Bukan hanya pemimpin agama yang bisa bermasalah dengan kepura-puraan. Rata-rata orang Kristen dapat dengan mudah bersikap mencolok dalam tingkah laku dan pakaiannya. Jadi kita harus memikirkan dengan cermat kata-kata Yesus ini. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang jauh dari sifat ahli Taurat ini. Kita belajar untuk senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sehingga kita melayani tanpa kepura-puraan ataupun hipokrit, tetapi dengan hati yang murni kita menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Guru Agung dan pemimpin kita satu-satunya senantiasa menuntun kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Shalom.